Pemerintah diminta untuk segera membentuk regulasi khusus untuk menyaring konten media sosial yang diakses pelajar. Desakan ini muncul menyusul pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang menduga siswa pelaku ledakan di SMA N72 Kelapa Gading terpengaruh konten negatif di dunia maya. Kenapa sih? Gue deg-degan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Ada dugaan pengaruh konten media sosial dalam tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang diduga melibatkan pelajar sebagai pelakunya. Kasus ini menjadi peringatan keras tentang dampak negatif media sosial bagi anak-anak. Oleh karena itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Margaret Aliatul Maimunah meminta para orang tua agar bisa memberikan ekstra pengawasan kepada anak-anaknya, tidak hanya di dunia nyata, melainkan juga di dunia maya. KPAI juga meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi agar melakukan sistem perlindungan yang lebih ketat terhadap konten negatif di media sosial. Ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdigi ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu bentuk konten negatifnya supaya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak, dan tentu juga atensi kepada seluruh orang tua. Ternyata upaya pengawasan kepada anak juga tidak boleh hanya terkait dengan aktivitas di dunia nyatanya, tetapi juga aktivitas anak-anak saat berada atau sedang berada di dunia maya atau di dunia cyber. Misteri motif di balik ledakan yang mengguncang SMA Negeri 72 Jakarta Utara Jumat lalu terus menguak fakta-fakta baru. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan temuan senjata api mainan di lokasi kejadian, kini muncul dugaan terduga pelaku aktif di media sosial hingga membuatnya terinspirasi oleh ideologi ekstrim kanan. Dengan adanya internet ini kita akan, kalau menurut istilahnya Direktur FBI itu namanya salad bar of radicalization. Jadi seorang terradikalisasi itu menyomat berbagai macam ideologi. Nah, dalam konteks ini yang menarik, dia seorang bukan kulit putih tetapi mengimajinasikan dirinya bagian dari kelompok ini gitu. Nah, kalau kita percaya bahwa yang ditulis-tulis itu betul-betul refleksi dari ideologinya, ini artinya internet, sosial media ada sebuah subculture atau bagian budaya yang membentuk identitas anak-anak kita. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita melihat fenomena ini dalam perspektif perlindungan anak gitu. Anak justru menjadi korban gitu, karena semua yang dalam anak yang berumur di bawah 18 tahun, cara membacanya adalah mereka adalah korban. Media sosial sejatinya memiliki banyak manfaat dari sarana komunikasi hingga edukasi. Namun di sisi lain, platform digital ini juga bisa menjadi sumber penyebaran informasi keliru, konten ekstrim, hingga ide-ide berbahaya. Tim Liputan, Metro TV. Ada dugaan siswa terduga pelaku ledakan di SMA N72 Kelapa Gading terpengaruh konten negatif di dunia maya. Buntut insiden ini, Presiden Prabowo merespon dengan mengkaji pembatasan game online yang syarat dengan unsur kekerasan. Lalu apa yang harus segera dilakukan semua pihak agar kejadian yang mencekam di SMA N72 ini tidak terulang? Kita akan membahasnya bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Kawian. Pak Kawian, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Dan juga Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan. Mas Halili, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News, Mas Halili, dan juga dari KPAI juga sudah bergabung. Kita akan ke Mas Halili terlebih dahulu. Pak Halili, dari hasil temuan Setara Institute, saya sempat membaca ya, ada dugaan soal koneksi dengan ideologi ekstremisme global. Nah, benarkah aksi yang dilakukan di SMA N72 ini mengarah pada tindakan terorisme? Sebenarnya pertama begini, yang mesti kita katakan bahwa tindakan itu bukan tindakan kriminal biasa ya. Tindakan yang dilakukan oleh FN itu tindakan yang mengarah pada ideologi atau narasi ekstrim ya. Motifnya bisa macam-macam. Bahwa yang bersangkutan itu tidak terkait dengan jaringan teroris misalnya, itu satu hal. Tapi yang bersangkutan mengekspresikan keyakinannya, kepercayaannya, kemudian dia mengekspresikan itu dalam bentuk upaya untuk menyakiti yang lain, itu tindakan ekstrim yang menurut saya harus dicegah, sehingga
mau dia tidak terlibat dalam jaringan teroris sekalipun, itu tetap harus kita baca sebagai peringatan sangat keras kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh FN ini sesuatu yang mesti kita pikirkan agar tidak terjadi keberulangan. Jadi principle of non repetition itu harus menjadi perhatian semua pihak gitu, agar kasus-kasus begini, kasus yang berdimensi kekerasan ekstrem ini tidak kemudian terjadi lagi di Republik ini, dan kemudian apalagi ya mengorbankan orang-orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan lebih, yaitu dalam konteks SMAN 72 bukan tragedi kriminal kemarin biasa. itu Dan adalah kali ini juga yang mengejutkan, Mas Halili, ini terjadi di sekolah. Pelakunya juga merupakan siswa dari sekolah tersebut. Pak Kawian, perlukah kita khawatir, Pak, dengan banyaknya simbol dan juga pesan yang sepertinya muncul dari foto-foto yang setidaknya dari barang bukti yang sudah menyebar, Pak. Ini mulai dari pesan-pesan yang tertulis di senapan, kemudian dari pakaian yang dikenakan oleh pelaku yang mengarah kepada sebuah ideologi. Perlukah kita khawatir dengan itu, Pak Kawian? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Pertama, izinkanlah saya menyampaikan komentarnya atas pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan akan membatasi game online ya. Tentu itu harus kita dukung, dan termasuk di dalamnya adalah media sosial seperti tadi disampaikan oleh Bang Halili. Karena memang media sosial yang terkoneksi dengan internet juga game online memang memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membentuk perilaku anak-anak ya. Seperti kita ketahui bahwa di media sosial dan juga game online itu banyak adegan ya, adegan kekerasan, adegan yang semestinya tidak patut dikonsumsi oleh anak-anak. Tetapi kalau tidak diawasi, maka itu akan menjadi berdampak buruk kepada anak-anak. Kaitan dengan simbol-simbol itu, saya menduga bahwa simbol-simbol yang dibuat si anak terduga itu menggunakan referensi dari media sosial dan game yang dia tonton ya. Jadi karena dia bermain game tanpa pengawasan, dia berinteraksi di dunia maya tanpa pengawasan, tanpa pendampingan, maka dalam waktu yang lama kemudian terekspresi dalam simbol-simbol yang dia buat, yang pada akhirnya diekspresikan dalam buat tindakan ya yang berbahaya, yang merugikan banyak orang ya, tindakan berupa peledakan itu. Oke, Pak Kawian, ternyata tulisan dan juga simbol ini berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, ternyata memang sudah ada dibuat oleh pelaku dalam bentuk tulisan dan juga gambar-gambar yang menyatakan ketidaksukaannya terhadap kelompok tertentu. Mas Halili, ini artinya apakah ada masalah yang lebih besar di sini? Karena kalau kita merangkum arti dari simbol, kemudian pakaian yang dikenakan, tulisan, angka, semua mengarah kepada paham ideologis ekstremis sayap kanan ataupun neofasis. Bahkan tanggalnya pun menurut riset kami ini juga sama persis dengan salah satu kejadian penembakan yang bermotif kebencian supremasi kulit putih begitu. Nah, apakah ini artinya ada yang harus dikhawatirkan terkait dengan ideologi ekstremis sayap kanan dan neofasis ini khususnya sudah masuk ke Indonesia? Betul, Mas Iqbal. Sebenarnya masalah paling besarnya itu begini, kita ini mesti memikirkan bagaimana agar apa yang menyebar di media sosial, bahkan mungkin di kalangan sekolah secara umum, kemudian dari mentor mungkin gitu ya, atau kalau tadi kita sebut ini tidak terkait dengan jaringan teror, tapi kalau itu juga bisa masuk, ini kan bahaya, dan kita harus memproteksi anak-anak ini agar tidak dengan mudah itu terpapar dengan narasi ekstremisme kekerasan ini, mau dia dari kelompok teroris, mau dia kelompok neofasis gitu ya, atau di Indonesia misalnya ada beberapa kelompok yang juga secara ekstrim itu mendorong terjadinya kekerasan, itu trigger. Tapi yang paling pokok, kita harus proteksi anak-anak kita. Memproteksinya dengan cara apa? Paling tidak dua hal yang harus dipikirkan menurut saya. Pertama adalah bagaimana agar anak-anak ini punya critical thinking gitu, agar mereka bisa berpikir kritis
untuk kemudian mengcounter apa yang mereka temui di internet gitu. Kalau anak-anak kita ini tidak kita biasakan dengan critical thinking, mereka akan dengan mudah menerima asupan narasi, asupan ideologi gitu dari kelompok-kelompok eksternal, apalagi yang kemudian secara programatik memang menargetkan penyebaran ideologi kekerasan ini. Yang kedua adalah kita harus membiasakan menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang apa adanya gitu ya. Itu yang di dalam begitu banyak studi disebut sebagai sublimated disapproval. Kita barangkali akan tidak setuju dengan simbol yang lain, dengan yang berbeda, dengan ritual, dengan organisasi, dengan keyakinan. Tetapi setiap ketidaksetujuan kita atau yang disebut sebagai disapproval itu bukan alasan pembenar bagi siapapun yang tidak setuju itu untuk kemudian mengekspresikan kebencian, menghancurkan, merusak gitu ya, atau mendenial, menyangkal, menegasikan yang berbeda itu yang menurut saya harus menjadi PR utama di kalangan generasi muda kita, bahwa artinya ada upaya pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan dalam misalnya menyusun regulasi agar membatasi faktor-faktor yang menjadi trigger, itu satu hal. Tapi masalah paling ini kan fenomena global ya, Mas Halili dan Pak Kawian, kita melihat ini fenomena global soal paparan ideologi ekstrim yang terjadi di sekolah. Artinya bahkan negara-negara maju pun ternyata ya kita tidak bisa menggunakan kata kecolongan karena negara maju pun ternyata terjadi kasus-kasus seperti ini. Nah, dikhawatirkan ini sudah dimulai di Indonesia. Pak Kawian, media sosial semakin beragam, juga game online. Kita tahu mungkin ada juga kalau dulu media sosial terbatas Facebook, kemudian X, Instagram. Sekarang sudah mulai digunakan game online seperti Discord dan lain-lain. Nah, apakah semakin beragamnya media sosial ini semakin menyulitkan monitoring ataupun pengawasan terhadap konten-konten yang berbahaya seperti ini, Pak Kawian? Baik, saya sebenarnya yang disampaikan, harapan yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo itu tentang pembatasan media online, game online dalam rangka perlindungan anak itu sebenarnya, Mas, kita baru-baru ini sudah punya 3 regulasi yang menurut saya sangat bagus. Yang pertama adalah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Nah, atau yang disebut dengan PP Tunas. Nah, PP Tunas ini mengatur berbagai kebijakan tanggung jawab yang ada pada plafon media sosial atau penyelenggara sistem elektronik. Nah, ini kalau dilaksanakan dengan baik, anak-anak kita akan bisa terlindungi ya. Karena juga semuanya dibatasi, semuanya ada aturannya, ada sanksinya, termasuk anak tidak akan begitu mudah memiliki akun media sosial sendiri jika usianya belum mencapai yang disyaratkan serta belum ada persetujuan dari orang tua. Yang kedua, kita baru saja menerbitkan apa yang namanya Perpres, Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan pelindungan anak di ranah dalam jaringan. Ini juga sangat bagus dan penting. Nah, kemudian sebelum itu sudah ada yang namanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permen nomor 2 tahun 2024 tentang klasifikasi game. Nah, ini ketiga regulasi ini sebenarnya sudah sangat baik ya, tinggal bagaimana melaksanakannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Di 3 regulasi itu ada yang namanya pengawasan orang tua. Kemudian dalam hal pengawasan orang tua juga PSE diwajibkan melakukan edukasi, pemberdayaan ekosistem digital dengan melibatkan orang tua, anak, dan sekolah. Jadi dengan regulasi-regulasi itu sebenarnya kita bisa mengantisipasi bahwa di satu sisi penggunaan internet makin luas, hampir setiap anak terkoneksi dengan internet dan media sosial, tapi juga ada proteksi-proteksi yang bisa diharapkan melindungi mereka. Jadi secara regulasi sudah ada, tinggal ditegakkan lagi dan diperkuat lagi ya dengan instruksi Presiden Prabowo yang terbaru. Mas Halili, kalau kita melihat pesan-pesan yang ada dari tulisan simbol yang
secara terang benderang ya tertulis di senapan, kemudian juga dari barang bukti yang ada, dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Apakah memang pelaku ini ingin menyampaikan pesan sampai menulis hal-hal seperti itu? Apakah memang ada pesan yang ingin disampaikan, dan menurut Anda mengapa akhirnya pelaku ini bisa terdorong dari paparan tersebut sampai membuat bom, bahkan sampai 7 kalau pernyataan dari polisi? Apakah memang ada pesan yang ingin disampaikan? Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Iqbal ini, saya ingin menyampaikan dua hal ya. Pertama, bahwa sesungguhnya kalau kita lihat simbol-simbol yang tertulis gitu ya, apalagi kemudian ekspresinya dalam bentuk membuat bom 7 dan meledak 4, tidak meledak 3, itu suatu yang menurut saya tidak kita bisa sederhanakan hanya semata-mata persoalan paparan dunia digital. Jadi itu satu hal. Jadi kalau tadi saya sebut apa yang terjadi di media sosial, kemudian pengaruh media sosial terhadap yang bersangkutan, itu satu hal, itu trigger saja. Tapi bahwa simbol-simbol itu adalah simbol-simbol kekerasan, itu suatu yang menurut saya lebih dari sekedar soal technological advance, bukan sekedar dampak kemajuan teknologi terhadap anak itu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua yang perlu juga dipahami adalah bahwa anak-anak kita ini kan sebenarnya mudah terpapar. Survei kita itu mengatakan bahwa anak-anak itu bisa mengalami pelipat gandaan intoleransi aktif itu sampai 2 kali lipat dalam 4 tahun. Itu suatu yang menarik untuk kita cermati, Mas Iqbal, bahwa ternyata anak-anak kita ini bisa dengan gampang terpapar oleh narasi ekstremisme kekerasan, dan salurannya bisa apapun ya, bisa dari guru, bisa dari website, bisa dari media sosial, bisa dari peer-nya juga gitu ya. Jadi itu hal-hal yang menurut saya penting juga untuk kita menjadikan kita kemudian warning ya. Terwarning, peringatan untuk orang tua juga. Baik. Ya, betul. Coba kita ke Pak Kawiyan. Baik, itulah hal-hal yang harus diwaspadai tadi, poin-poin yang dinyatakan oleh Mas Halili. Pak Kawiyan, jadi untuk orang tua sekarang, ini tentu tantangannya lebih tinggi untuk mengawasi anaknya dengan berkembangnya teknologi. Nah, apa himbauan dari KPAE bagi orang tua? Ya, kita berharap ini kejadian yang terakhir ya, mungkin bisa dibilang pertama, tapi kita berharap yang terakhir. Apa himbauan Anda untuk para orang tua? Ya, tantangan atau imbauan kepada orang tua tentunya di era makin masif media sosial ya, tentunya orang tua dituntut untuk bisa memainkan perannya sebagai pendamping, sebagai pengawas anak-anak di ranah digital. Cuma mungkin persoalannya belum banyak orang tua yang memiliki kapasitas kemampuan untuk menjadi pendamping dan mengawasi anak-anak. Jadi mereka banyak yang masih menyerahkan aktivitas anak di ranah digital sesuai dengan keinginan anak-anak, karena memang tidak punya kapasitas untuk melakukan literasi. Di sisi lain juga masih banyak sibuk. Oleh karena itu ya dalam 3 regulasi yang saya sebutkan tadi, di situ ada penekanan supaya orang tua diberikan semacam kemampuan, dibekali kemampuan supaya bisa menjadi pendamping. Jadi kasarnya karena anak-anak sudah pada dekat dengan digital, maka orang tua pun harus melek digital supaya bisa memberikan pemahaman ini loh, positifnya berinternet, manfaatnya berinternet, hal-hal yang harus diwaspadai tentang risiko berinternet dan media sosial. Dan ada di regulasi itu, tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Oke, upayanya harus lebih keras lagi ya. Karena kalau soal motif tentu masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian, itu ranah dari kepolisian. Tapi tanpa mengecilkan akibat dari bullying ataupun game online, tentunya kita juga tidak ingin sesuatu yang lebih besar dan mengintai ini terlupakan begitu, karena jangan sampai paparan ideologi ini semakin menyebar dan justru kita bisa melupakan soal pencegahan itu. Terima kasih Mas Halili, Pak Kawiyan, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time. Semoga dialog kita kali ini bermanfaat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.